Jelang upacara Hari Kemerdekaan yang akan digelar pertama kali di IKN 17 Agustus mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan. Dan kita tergabung dengan Putri Demes di sana. Selamat siang Demes. Kemarin Sabtu sore duplikat bendera pusaka sudah tiba di IKN. Nah, bisa Anda sampaikan ada acara khusus apa nih jelang upacara Hari Kemerdekaan pertama di IKN dan bagaimana persiapannya? Ya, selamat siang Beni. Tahun ini kita tentu saja menantikan bersama bahwa tahun ini menjadi sejarah upacara peringatan 17 Agustus ke-79 dengan pertama kalinya diadakan upacara di dua tempat, yakni yang pertama ini di Istana Merdeka Jakarta dan yang kedua ini di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk upacara yang pertama ini kemarin sudah dimulai sebenarnya rangkaiannya mulai dari tanggal 10 Agustus dengan kirap yang dimulai dari pembawaan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Monas sampai ke sini. Kemarin diterima di sini, namun tentu saja akan disimpan langsung di dalam Istana Negara. Kemarin berakhir upacara kirapnya ini di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan mulai hari ini calon paskibraka tahun 2024 sejak tadi pagi baru saja tiba dari Balikpapan sampai di Ibu Kota Nusantara dan langsung melaksanakan latihan upacara pertama di lapangan upacara IKN. Dan tadi latihan yang dilakukan adalah gladi kader, artinya tidak semua latihan gabungan bersama dengan seluruh peserta ataupun panitia upacara, melainkan hanya sejumlah personil, salah satunya adalah Capaska bersama juga dengan sebagian Pas Pampres, yakni yang mengapit pembawa baki atau pembawa duplikat bendera pusaka. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Beni, situasi terkini dari lapangan. Untuk saat ini, yang tampak ditunjukkan oleh jurnalis foto Maria Oktober adalah kondisi dari lapangan upacara, di mana saat ini sedang berlangsung istirahat, makan siang dan juga sholat, karena saat ini sudah lewat dari pukul 12. Nanti selanjutnya akan dilakukan latihan gladikade berikutnya, karena baru satu kali latihan pengibaran bendera. Nanti kemungkinan selanjutnya dari pelatih paskibraka akan mengarahkan Capaska untuk latihan penurunan dan seterusnya. Kemudian untuk situasi terkini dari IKN, Beni, tentu saja lapangan upacara Istana Negara, Istana Garuda yang saat ini nampak di layar Anda adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN, di mana KIPP ini memang menjadi tahap pertama pembangunan IKN, yakni dari tahun 2022 sejak Undang-Undang tentang IKN ini terbit sampai tahun 2024 dan siap digunakan untuk 17 Agustus. Artinya kalau kemarin saya mendengarkan pernyataan dari Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementerian PUPR menyebutkan kalau untuk kawasan KIPP yang luasnya adalah sekitar 6 hektar, sebenarnya sudah selesai 95%, terutama untuk lapangan upacara Istana Negara dan juga Istana Garuda, termasuk juga plaza seremoni yang nanti menjadi area publik bagi masyarakat untuk bisa turut serta dalam upacara 17 Agustus. Ini sudah selesai 95%, artinya 5% lagi ini adalah pengerjaan interior di dalam. Kemudian juga kalau melihat lapangan untuk hari ini tentu saja masih belum siap, Beni, karena ada pemasangan interior begitu ya, masih ada pengerjaan sedikit, pengerjaan minor karena konstruksi berat ini sudah tidak dilakukan mulai tanggal 10 Agustus di kawasan KIPP ini, melainkan hanya arsitektur atau kemudian pembenahan interior begitu ya untuk persiapan 17 Agustus. Untuk saat ini mengenai peta-petanya begitu ya, nanti di mana letak pasukan paskibraka, kemudian pasukan yang lainnya ini masih terus dinamis, terutama juga untuk pasukannya mana yang pengibar, mana yang penurunan bendera ini juga masih terus dinamis, tentu saja dengan penilaian dari pelatih paskibraka dari unsur TNI, Polri, DIPP dan DPPI maksud saya, dan juga BPIP yang terus melatih mereka selama 1 bulan terakhir. Kemudian juga untuk nanti setelah latihan-latihan gabungan ini di tanggal 13 Agustus Presiden Joko Widodo akan melangsungkan pengukuhan terhadap calon paskibraka 2024 untuk petugas di 17 Agustus. Untuk agenda-agenda selanjutnya, ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk hadir di IKN ini hari ini. Beni, rencananya penerbangan akan dilakukan di pukul 2 siang nanti. Kemudian nanti
kami masih menunggu informasi selanjutnya apakah Presiden akan langsung meninjau sore hari ini di IKN ataukah kemudian masih besok, karena besok Presiden akan melangsungkan rapat sidang kabinet pertama di IKN di tanggal 12 Agustus bersama juga dengan groundbreaking dari atau peletakan batu pertama dari sejumlah gedung-gedung lainnya yang berada di luar kawasan KIPP. Kemudian juga selain 12 Agustus, nanti di tanggal 13 Agustus selain pengukuhan Paskibraka, nanti ada juga pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah kepala daerah seluruh Indonesia. Kemudian di tanggal 14 Agustus akan diadakan geladi bersih di lapangan upacara. Dan kita menunggu bersama, Beni tentu saja berharap bahwa pelaksanaan 17 Agustus pertama di IKN ini bisa berjalan lancar. Beni. Baik, Demes, berarti memang persiapan masih terus dilakukan dan hari ini Anda menyebut masih ada gladi juga tadi untuk para paskibraka karena masih dinamis, masih ditentukan siapa yang nanti formasi pembawa baki, pembawa bendera, begitu, dan nanti akan kita lihat ini masih sangat menarik sekali dan akan dikukuhkan nanti pada tanggal 13 Agustus oleh Presiden Joko Widodo. Dan nanti Anda menyebut Presiden Jokowi juga akan tiba di sana, tapi masih belum tentu akan ke IKN. Hari ini akan berangkat ke Balikpapan dan kita akan terus tunggu bagaimana, dan tentunya semua juga masih akan tidak sabar melihat bagaimana perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 untuk pertama kalinya di IKN nanti. Terima kasih banyak Putri Demes dan Maria Oktober melaporkan langsung dari Inti di kawasan IKN. Selamat bertugas kembali.